Om Swastiastu. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyoman Bang Bang Kusuma Jaya. Ya tentunya semua pada kangen kan? Ya karena udah lama ini tidak buat video. Nah untuk hari ini kita akan flashback ya ke masa lalu, ke masa silam, dimana kita berusaha mengetahui sebuah perjalanan suci dari Dangyang Nirata ya. Dangyang Nirata, dimana Dangyang Nirata banyak mendirikan pura-pura ya. Nah kita akan sajikan video sejarah Dangyang Nirata bagian pertama ya. Untuk itu kita buka dulu layar lebar ya. Nah seperti ombak yang berdebur yang terus digoncang oleh angin di tengah lautan, sehingga ombak itu terus menepi dan terus mencari jati dirinya ya. Begitulah seorang manusia dalam perjalanan sucinya yang sangat terkenal, yaitu perjalanan suci Dangyang Nirata ya. Namun sebuah perjalanan pasti ada duka dan bahagianya, akan berpasangan ya antara duka dengan suka ya, dimana sebuah perjalanan akan membawa maut dan membawa kehidupan baru ya. Di sini ya kita akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin sudah banyak dikenal, namun saya mencoba menceritakan kembali. Semoga cerita saya bisa berkenan di hati pemirsa YouTube ya yang sudah klik di channel saya, dan semoga dengan kehadiran youtuber dunia di channel saya membuat tetap berdiri kokoh channel saya. Dan tolong bantu untuk like dan subscribe untuk video-video selanjutnya, terutama video ini tolong dibantu subscribe agar channel tetap berdiri kokoh dan bisa menyajikan beberapa materi yang mungkin akan kita korek-korek lagi atau kita bangkitkan lagi, sehingga kita kembali menyadari sebuah perjalanan suci yang sangat menebarkan ya. Seperti ditemani oleh seorang seekor harimau ya, saya akan menjelaskan perjalanan suci Dangyang Nirata bagian pertama ya. Nah, tersebutlah seorang keturunan Brahmana dari wangsa Brahmana ya, yang bernama Nirata. Nah, di Nirata ini adalah adik dari Dangyang Asoka, putra dari Dangyang Asmaranata. Jadi antara Dangyang Asoka dengan Nirata bersaudara kandung dia, yang bapaknya bernama atau orang tuanya bernama atau ayahnya bernama yang Asmaranata. Nah, kenapa dinamakan Dangyang Asoka? Karena Asoka ini sudah didujati atau didiksa menjadi seorang Brahmana yang mumpuni ya. Nah, Nirata ini belum ya. Nah, ketika sang Nirata sedang masih muda ya, sedang jejaka, beliau mengambil istri di Daha, yaitu putri Dangyang Penawaran. Nah, jadi Dangyang Penawaran inilah mertuanya dari sang Nirata. Nah, sang Nirata waktu ini belum dia didiksa. Kemudian setelah dia melakukan perkawinan dengan anaknya Dangyang yang Penawaran, itu bernama Ide Istri Mas. Nah, mengapa dinamakan Ide Istri Mas? Karena beliau keturunan dari Bregu ya, pendeta Bregu di Giri Emas Daha, itu bernama Ide Istri Mas. Nah, setelah bersuami, sang Nirata dilantik atau didiksa oleh mertuanya sendiri, yaitu Dangyang Penawaran, menjadi pendeta Brahmana Janamana ya, diberi gelar Dangyang Nirata. Nah, dari perkawinan Dangyang Nirata mendapat 2 orang putra putri yang sulung diberi nama Ide Ayu Suwabawa, yang bisa disebut juga Yang Ning Salaga, yang berarti dewanya kuncup bunga melur.
sebagai nama sanjungan karena cantik jelita rupa dan perawakannya, serta pula ahli dalam ajaran batin. Nah, adiknya ini seorang putra ya, diberi nama Ide Kuluan, ya artinya kauh atau barat, dan diberi nama Sanjungan Wirage Sandi, ya, berarti kuntum bunga gambir karena tampan dan gagah perawakannya. Nah, ketika itulah Dang Hyang Nirata turut pindah. Kemudian dari Daha, Dang Hyang Nirata pindah ke Pasuruan. Nah, karena terjadi sesuatu di Daha, karena sering terjadi pergolakan peperangan ya, perkembangan antar saudara, juga ada masuknya agama Islam pada saat itu ya, sehingga Dang Hyang Nirata pindah dari Daha ke Pasuruan. Nah, disertai oleh 2 orang putra putrinya itu, sedangkan istrinya tidak ikut ya ke Pasuruan, tetap dia di Daha karena dia masih ingin membantu ayahnya Ide Penawaran ya, Dang Hyang Penawaran. Nah, setelah berapa tahun lamanya di Pasuruan, Hyang Nirata mengambil istri lagi ya. Jadi kawin lagi Dang Hyang Nirata dengan seorang wanita yang terhitung sepupunya itu misannya ya, namanya putri dari Dang Hyang Penawasikan. Nah, Dang Hyang Penawasikan mempunyai anak yang bernama Ide Istri Pasuruan. Nah, dengan nama sanjungan semua dia Sanggawati. Nah, jadi anaknya Dang Hyang Penawasikan yang bernama Ide Istri Pasuruan disebut juga dia Sanggawati, yaitu seorang wanita anggun sangat menarik dalam pertemuannya karena cantik. Nah, perkawinan ini menghasilkan 2 orang putra laki-laki, yaitu sulung diberi nama Ide Wayahan Lor atau Manuabe. Nah, ini munculnya Brahmana Manuabe ya. Manuabe artinya Manukabe, yang berarti burung yang sangat indah karena tampan. Kemudian adiknya bernama Ide Wiatan atau Ide Wetan, yang berarti pajar menyingsing. Nah, dari Pasuruan, Dang Hyang Nirata melakukan perjalanan lagi menuju Berambangan atau Banyuwangi, yang disertai oleh 4 orang putra putrinya. Namun istrinya juga tidak ikut. Nah, tidak diceritakan. Tiada berapa lama antara Dang Hyang Nirata mengambil istri juga di sana lagi ya. Sesampainya di Berambangan, udah lama tinggal di Berambangan, Dang Hyang Nirata juga mengambil istri adiknya Sri Aji Juru, itu Raja Berambangan, yang bernama Sri Patni Keniten, yang sungguh-sungguh cantik molek rupanya, sehingga terkenal dengan Jampianeng Ulangun, yaitu sebagai penawar jampi yang seorang birahi ya. Nah, kemudian karena beliau inilah keturunan dari Raja Dalam dan turunan Brahmana. Terhitung wujudnya dari Dang Hyang Kresna ke Pakistan di Majapahit, putri Raja Brahman kedua. Saudara dari Raja Brahman ketiga, yaitu menjadi raja ketika itu. Tugasnya bersaudara Kumpi, yaitu sepupu dengan Dang Hyang Nirata. Nah, juga hampir sepupunya Dang Hyang Nirata kepada Sri Patni Keniten. Nah, dari perkawinan Dang Hyang Nirata dengan Sri Patni Keniten, perkawinan ini menghasilkan 3 orang anak, yaitu seorang putri dan 2 orang putra. Yang sulung seorang putri yang bernama Ide Rahi Istri, rupanya cantik dan pandai ilmu kebatinan juga. Yang kedua bernama Ide Putu Wetan atau Ide Telaga, yang disebut dengan Ide Ender, itu berarti ugal-ugalan karena terkenal pandai kesaktiannya dan ilmu gaibnya. Dan banyak tulisan buah tangannya. Yang bungsu bernama Ide Nyoman Keniten. Nah, itu ya, dengan Keniten artinya tenaga disiplin airnya. Nah, selang berapa lama juga tinggal di Berambangan, Dang Hyang Nirata melanjutkan perjalanannya menuju Empu Laki, yaitu di daerah Pulaki namanya ya. Nah, Empu Laki ini artinya daerah masih wilayahnya Pulau Bali. Mengapa ide Dang Hyang Nirata pindah ke Pulau Bali? Karena ingin menyebarkan dharma yatranya, artinya menyebarkan ilmunya, konsep-konsep apa yang beliau miliki untuk disebarkan agar masyarakat mengetahuinya. Nah, maka berangkatlah Dang Hyang Nirata menuju Pulau Bali. Nah, mengapa Dang Hyang Nirata juga menuju Pulau Bali? Ini juga ada beberapa sebab ya, dimana Aji Juru ya, kakaknya istrinya ya, cemburuan ya melihat Dang Hyang Empu sangat berbau harum seperti memasang guna-guna, namun tidak memasang guna karena memang
keringatnya Danyang Nirata berbau harum seperti minyak penawar ya, minyak mawar ya. Sehingga setiap orang berdekatan dengan beliau sampai tertarik. Nah, termasuk adiknya Sri Dalam Juru mengandung cinta birahi. Nah inilah sebabnya Danyang Nirata berusaha pindah dari Brahman menuju ke Pulau Bali. Nah inilah sebabnya. Karena banyak gadis-gadis yang setiap kali berdekatan mencium bau harum dari Danyang Nirata, ingin berdekatan terus dengan Danyang Nirata. Nah inilah penyebabnya sehingga Danyang Nirata ini berusaha dia menghindar dengan cara pergi ke Bali bersama 7 orang putra putrinya dan istrinya juga Sri Padnikeniten diajak ya. Nah pada suatu hari menyeberanglah sang pendeta bersama anak istrinya mengarungi laut Selat Bali yang disebut dengan Segara Rupa. Nah antara Pulau Bali dengan Pulau Jawa namanya Selat Bali atau Segara Rupa ya. Di mana sang pendeta sendiri waktu menyeberang mempergunakan sebuah walau pahit bekas kele kepunyaan orang desa Mejaya. Nah, kaki tangannya dipergunakan sebagai dayung dan kemudian menyeberang dan melakukan penyeberangan selamat tiba tidak ada rintangan suatu apapun. Nah, Danyang Nirata seorang pendeta yang tajam intuisinya dan mengerti bahwa penyeberangan itu sangatlah penting sehingga dia bisa melihat dari sisi baik dan sisi buruknya sehingga tidak ada halangan ya. Selamat sampai ke Bali ya. Dia pun bersumpah ya, karena berkat labu pahit ya, walau pahit itulah beliau bisa menyeberang sampai ke Pulau Bali dan bersumpah tidak akan mengganggu hidupnya walau pahit seumur hidupnya sampai turunannya. Itu ya ceritanya. Kemudian dilanjutkan melakukan penyeberangan anak istrinya menggunakan jukung atau perahu ya. Namun perahu itu di tengah lautan bocor ya. Nah karena bocornya perahu yang ditumpangi anak istrinya Danyang Nirata, maka juga berpikir anak istrinya sehingga pada saat di perahu itu dia melihat daun waluh pahit juga dilihat ya, daunnya ya yang kemarin Danyang Nirata menggunakan buahnya untuk menyeberang ke Pulau Bali, namun anak istrinya menyeberang dengan jukung. Namun ada juga daun waluh pahit di perahu tersebut sehingga dengan kekuatannya ya, daun waluh pahit dipakai untuk menutupi perahu yang bocor. Nah sehingga sampailah keluarganya, anak istrinya Danyang Nirata ke Pulau Bali. Pulau Bali ya, di bagian barat. Sang pendeta telah sampai terlebih dahulu menantikan anak istri sambil mengolah sapi. Di tempat itu lama-kelamaan dibangunlah sebuah pura kecil namanya Pura Ancak. Nah, tempat pertama kalinya Danyang Nirata sampai ke Bali, dia kemudian oleh warga desa atau warga gembala itu mendirikan sebuah pura namanya Pura Ancak. Nah, itu. Kemudian sang pendeta bersama istrinya berangkat lagi menuju timur melalui hutan belukar ya. Nah, sang pendeta sendiri agak ragu-ragu melalui jalan kecil yang mana tiba-tiba muncul seekor kera di tengah jalan. Terlebih dahulu seperti memberikan petunjuk jalan. Hai kera, semoga turunanku kelak tidak boleh menyakiti kera dengan dalih memelihara. Nah karena kera itu berjasa menunjukkan arah jalan menuju ke timur, sehingga kera itu tidak akan disakiti oleh keluarganya dari Danyang Nirata dan turunannya. Demikianlah pasti beliau sehingga bersama anak istrinya bertiba di sebuah hutan. Nah, di sebuah hutan pun dia melihat naga besar dengan terbuka mulutnya lebar dan rupanya mengerikan sekali. Nah, putra-putrinya terperanjat hebat, takut dia. Kemudian nyaris lari cepat-cepat, namun sang pendeta dengan wajah tenang masuk ke dalam ke mulut naga. Nah, ini Danyang Nirata tidak bergeming ya, tidak takut, sehingga dia memasuki mulut sang naga.
Nah, setibanya di dalam perut naga itu dijumpai sebuah telaga yang berisi bunga tunjung teratai. 3 warna itu tunjung yang di pinggir timur berwarna putih, selatan warna merah, dan di utara berwarna hitam. Jadi di dalam perutnya sang naga, beliau melihat telaga yang berisi bunga tunjung 3 warna ya, merah, putih, dan kuning ya. Merah, putih, dan hitam. Bukan tidak ada kuning ya. Jadi warna tunjung putih, tunjung merah, dan tunjung hitam. Nah, ketika tunjung itu dipetik oleh sang pendeta, yang merah dikenakan di telinga kanan, yang hitam ditenggangkan telinga kiri, yang putih dipegang dengan tangannya, lalu keluar dari perut naga itu seraya mengucapkan Weda mantra, Hayurdi, Hayurdi. Naga itu musnah dengan tidak mendengarkan bekas. Rupanya sang pendeta terlihat oleh istrinya dan putranya berwarna merah dan hitam, kemudian berubah warna emas. Melihat keadaan demikian, maka putra-putranya kalang kabut lari tunggal-langgang, sehingga sang pendeta ditinggal sendiri dia pada saat dia keluar dari mulut naga tersebut. Nah, Dagang Dratha berusaha mencari keluarganya dan ditemukan satu persatu. Yang pertama ditemukanlah istrinya ya, istrinya yang pertama, dan ditanya, mengapa kau takut, hai Ketut? Kata Dagang Dratha, kemana larinya anak kita? Ampun sang pendeta, hamba tidak tahu kemana larinya anak-anak kita, karena mereka lari tak berketentuan, terpencar masing-masing kendaknya sendiri-sendiri ya. Nah, hamba tidak dapat mengejar mereka karena lesu kepayahan, jawab istri beliau. Sang pendeta merasa cemas dan ada pula getaran perasaan yang tidak enak menyelinap dalam hatinya, yang seakan akan membisikkan ada suatu bahaya yang sedang menimpa putrinya. Setelah istrinya reda sedikit payah, beliau bangun bersama pendeta, berjalan mencari anak istrinya dan mengumpulkan semua keluarganya ya. Karena suara panggilan itu, maka kelamaan dikumpulkanlah putra-putrinya ya. Yang pertama Ida Ayu Subau yang belum ditemukan, yang lainnya sudah ditemukan. Empu Dagang istri anak istrinya terus mencari Ida Ayu Subau sambil memanggil namanya. Setelah lama dicari, temunya telah berbadan halus. Nah, di sini Ida Ayu Subau tidak ditemukan, namun sudah ditemukan dalam bentuk badan halus. Itunya sudah dikatakan meninggal, namun badan halusnya masih hidup. Rupanya pusat lesu. Kemudian dia lari sampai sejauh ini anakku, tanya Dagang Dratha. Ampunilah Empu Dagang, jawab Ida Ayu Subau, sebab hamba lari sejauh ini karena diserang oleh rasa takut tatkala melihat rupa Yanda ketika keluar dari mulut naga. Nah, ini akibat dari pengaruh tunjung merah dan tunjung hitam ya. Nah, hamba lari terus dimututi dan dikejar oleh rasa takut. Nah, sampailah keluar hutan, masuk desa, masuki daerah desa, lalu baru sampai sekian katanya, lalu terdiam. Nah, hamba lari dan terus dibuntuti dan dikejar oleh rasa takut itu, sehingga lari hamba kian lama kian cepat menghabis tenaga sampai keluar hutan, memasuki daerah desa, lalu baru sampai sekian katanya, Ida Ayu Subau terdiam. Wajahnya mukanya tampak sedih, pedih. Kemudian berkata lagi, Empu Dagang, hamba malu hidup sebagai manusia lagi karena merasa cemar diri penuh dosa. Kasihanilah hamba, ajarilah sungguh-sungguh supaya hamba bersih dari dosa, tidak dilihat orang, bisa menjadi dewa di surga, tidak lagi menjadi manusia. Nah, mungkin pada saat larinya Ida Ayu Subau ini mengalami tekanan batin dan guncangan, mungkin ada yang telah menodai, dia merasa tercemar dan penuh dosa ya, sehingga beliau meminta pada ayahnya Empu Dagang Dratha untuk membersihkan dirinya dari dosa untuk menjadi dewa di surga. Nah, Dagang Dratha terharu hatinya mendengarkan keterangan putrinya ya, dan murka kepada orang desa Pengametan. Nah, di sini mungkin orang desa Pengametan inilah yang telah mungkin dia menodai ya. Jangan khawatir anakku, ayah akan sedia mengajarkanmu suatu ilmu rahasia agar anakku terlepas dari segala dosa dan duduk sebagai dewa. Lalu Ida Ayu Subau diajarkan suatu ilmu rahasia keparamatan yang berkuasa melepaskan segala dosa. Setelah selesai ajarannya, maka Ida Ayu Subau mengaib. Artinya Ida Ayu Subau yang dulunya berbadan halus kemudian gaib, hilang dia. Artinya sudah moksah, suci dari dosa, menjadi dewi yang bernama Dewi Bathari Melanting yang akan menjadi junjungan persembahan orang desa di sana. Nah,
Nah, karena dengan kekuatan gaibnya dari Dangyang Nirata lah, Ida Yusubao berubah menjadi Dewi Melanting, yaitu Dewi sesembahannya orang desa di sana ya. Nah, adapun ketika sang pendeta mengajarkan ilmu rahasia kepada putrinya, didengar pula oleh seekor cacing kalung. Nah, di sini seekor cacing kalung juga mendengar ilmu yang dipaparkan oleh sang Brahmana ya, Dangyang Nirata kepada anaknya. Nah, tiba-tiba cacing ini menjelma menjadi manusia karena saking kusuknya seekor cacing itu mendengarkan ilmu ajaran dari Dangyang Nirata kepada putrinya, sehingga cacing kalung ini berubah menjadi manusia perempuan dan memohon pada Empu Dangyang untuk menjadi pengikutnya ya, dan menyembah kaki sang pendeta, mengajukan permohonan tersebut sebagai pembalasan jasa beliau memusnahkan dosanya. Ia bisa kembali menjadi manusia. Sang pendeta menerima permohonan lalu diberi nama Nibrit. Nah, cacing kalung yang berubah menjadi manusia namanya Nibrit. Nah, ketika itu istri Dangyang Nirata juga Sri Patni Kenitan telah diberi gelar Empu Istri Ketut. Nah, dalam keadaan payah berantakan sembah kepada sang pendeta. Empu Dangyang, hamba tidak kuasa berjalan lagi. Rasanya ajar hamba akan datang. Izinkanlah hamba turut sampai di sini dan ajarilah juga hamba ilmu yang diberikan kepada putri Ida Yusubao, agar hamba terlepas dari dosa dan papa kembali menjadi dewa. Dangyang Nirata datang Nujado menjawab, baiklah adikku, diam di sini saja bersama putri kita Nisubao. Ia sudah suci menjadi betari dalam melanting dan engkau boleh menjadi betari dalam ketut yang akan dijunjung disembah oleh orang di sini di desa bersama orang-orangnya yang ada di sini akan kuanguskan agar tidak kelihatan oleh manusia biasa. Nah, pada saat itu warga desa yang ada di sekitar itu pun dihanguskan di pelina sehingga tidak kelihatan. Nah, menjadi wong Bali Samar, itu orang halus. Jadi ini Ida Yusubao menjadi betara melanting, kemudian ibu tirinya menjadi betari dalam ketut. Dan warga desa pun dihanguskan menjadi wong Bali Samar, sehingga di sana ada desa yang tidak kelihatan orang-orangnya ya, di daerahnya ya. Nah, semuanya menjadi orang halus atau disebut dengan orang Sumedang. Nah, di daerah desa ini kemudian bernama Empu Laki. Nah, kemudian daerah ini dinamakan Empu Laki, kata Dangyang. Setelah mengajarkan ilmu rahasia kepada istrinya, maka Empu Dangyang mengeluarkan agni rahasia api gaib menghanguskan seluruh desa dan penghuninya sekalian ya, menjadi orang halus dia. Nah, kemudian Dangyang Nirata bersama 6 orang putra putrinya berangkat meneruskan perjalanan ke timur, lalu mereka tiba di sebuah desa bernama Gading Wani. Nah, kebetulan waktu itu orang-orang desa diserang penyakit gampar, ada gerubuk Bali. Berdesa kepala desa Gading Wani tak kalah mengetahui sang pendeta datang, lalu segera menyebut tengah jalan, duduklah bersila menyembah. Empu Dangyang, kami mengucapkan selamat datang, bahwa sang pendeta telah sudi datang ke tempat kami yang sedang ditimpa penyakit sampar. Setiap hari ada saja orang kami yang meninggal mendadak. Kami mohon urip dengan hormat. Sudilah kiranya Dangyang memberikan kali obat agar kami sembuh dari wabah ini. Nah, ini. Demikian katanya seraya berinang air mata. Dangyang Nirata terharu dan belas kasihan mendengarnya. Seketika itu Ki Pendisi disuruh mengambil air bersih, ditempatkan di sangku, periuk atau simbo. Setelah diberi mantra oleh sang pendeta, lalu disuruh membersihkan kepada yang sakit dan minumnya. Empu Dangyang beserta putrinya diaturkan pesanggrahan tempat beristirahat, dipersiapkan hidangan berupa santapan buah-buahan. Orang yang sakit setelah dipersiki minum air tirta dari Empu Dangyang, ketika itu segar bugar kembali. Nah, pada sore harinya sandiakala sang pendeta memerintahkan orang-orang meletakkan ganten kunyahan sirih. Beliau itu di 4 penjuru tepi desa untuk mengusir butakala yang membuat penyakit. Orang desa yang diberi perintah menyembah dari segera berjalan melaksanakan. Memang benar sang pendeta adalah orang yang sakti. Ketika itu orang desa dapat membuktikan dan melihat bayangan butakala lari ke dalam laut, rupanya beraneka ragam. Orang desa banyak yang turun menyaksikan pemandangan ajaib itu. Dari semuanya heran terhadap kesaktian sang pendeta. Mulai ketika itu beliau diberi gelar Pendeta Sakti Wawroh. Nah, dari desa Gading Wani lah gelar Pendeta Sakti Wawroh itu diberikan pada Dangyang Nirata. Kemudian karena pandai berbahasa Kawi, beliau juga disebutkan Dangyang Dwi Jendra atau Raja Guru Agama ya, Dangyang Dwi Jendra. Nah, mengapa dinamakan Dangyang Dwi Jendra? Karena sang Dangyang Nirata ini
merupakan raja guru agama ini ya. Jadi dia mengetahui beberapa bahasa Kawi dan menjadi guru agama di desa tersebut. Jadi pada saat di desa Gendengwangi inilah Dang Yang Nirata diberikan 2 gelar, Dang Yang itu disebut dengan Penada Sakti Waurau dan Dang Yang Dwi Jenderal. Orang desa semuanya riang gembira, tiap-tiap hari bergilir mengaturkan santapan kepada sang pendeta. Putra-putri serta membuat pemeraman tempat tinggal di desa Wani Tegah. Harapan orang desa agar sang pendeta tetap menetap di sana, tapi pendeta keberatan karena masih akan meneruskan perjalanan ke timur. Kemudian pendeta Gading Wani mohon berguru dan bersikap berdiksi menjadi pendeta. Sang pendeta berkenan meluruskan permohonannya agar ada orang tua membimbing agama di sana. Kim Desi diajarkan ilmu kebatinan ketuhanan. Selanjutnya dibersihkan, didikse menjadi pendeta Dukuh Gadingwangi. Nah, jadi berdisinya didikse menjadi Dukuh Gadingwangi. Nah, setelah diberi suatu penugerahan, dicantumkan dalam Kidung Sebun Bangkung. Ki Bendese Gadingwangi setelah dilantik menjadi pendeta Dukuh mengaturkan anaknya yang cantik kepada Dang Yang Nirata diberi nama Nijero Patapan. Sebagai pangguru yoga, yaitu tanda bukti berguru menjadi pelayan Empu Dang Yang Dwi Jendra dalam mengaturkan sesajen bersama Nibrit. Dengan senang hati Dang Yang Dwi Jendra menerimanya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya menuju desa Mundah. Nah, entah berapa lama waktunya Pendeta Sakti Waurau bersama di desa Wani Tegah, maka tersebarlah beritanya sampai ke desa Mas. Dianya itu sanak saudaranya Ki Bendese Gading Wani yang bertempat di Mas dan sanak keluarganya di desa Mundah. Kabu-kabu pada suatu hari Ki Pangeran Mas mengadakan persiapan untuk pergi desa Wani Tegah. Dengan untuk memberitahu Dang Yang agar sudi datang ke Mas. Sang pendeta mencuri lalu berangkatlah sang pendeta bersama putra-putranya dari desa Wani Tegah menuju desa Mas. Setelah tiba di desa Mundah, beliau dijemput oleh Gide Bendese Mundah. Di tengah jalan dengan suatu maksud mohon berguru pada sang pendeta. Tetapi ditolak oleh sang pendeta karena permohonannya itu dilakukan ketika sedang ada di jalan. Tetapi oleh karena amat kimat baktinya Ki Pendese menyebut beliau, maka ada juga anugerahnya itu debu tapak kaki beliau ketika beliau berdiri berhenti di tempat itu laksana suatu lingga yang harus dihormati oleh orang Mundah sampai kemudian. Ki Bendese Mundah amat senang, artinya menerima anugerah pendeta. Di tempat itu lambat laun dibangunlah sebuah pura namanya Pura Resi atau Pura Geria Kawitan Resi. Nah, dari tapak kakinya beliau, debunya beliau di sana didirikanlah pura yang nama Pura Resi atau Pura Geria Kawitan Resi ya. Nah, demikianlah perjalanan suci Dang Yang Nirata ya, bagian pertama. Nah, semoga bermanfaat dan bisa disambung lagi dalam perjalanan beliau bagian kedua. Untuk itu saya tutup dengan Parama Sandi. Om Santi Santi Santi.